Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan nasihat tentang pinjaman online dan riba yang hukumnya haram dalam Islam. Saudara-saudaraku, di zaman sekarang, pinjaman online sangat mudah diakses. Hanya dengan handphone, hanya dengan beberapa klik, uang bisa langsung masuk ke rekening kita. Tidak perlu jaminan, tidak perlu proses yang lama. Namun, di balik kemudahan itu, ada bahaya besar yang mengintai, yaitu riba. Riba adalah tambahan yang diambil dari pinjaman. Dalam Islam, riba adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ini jelas, tidak ada keraguan. Riba adalah haram. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah menyatakan bahwa orang yang memakan riba seperti orang yang kerasukan setan. Betapa berat ancaman ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad, juga bersabda bahwa riba termasuk dosa besar, dan beliau melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang mencatatnya, dan yang menjadi saksinya. Artinya, semua yang terlibat dalam riba terkena dosa. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pinjaman online yang mengandung bunga tinggi, denda yang berlipat, dan tambahan dari pinjaman, itulah riba. Mungkin awalnya sedikit, mungkin awalnya terasa ringan, namun akhirnya bisa mencekik. Banyak orang yang awalnya meminjam 1 juta, akhirnya harus membayar 2 juta, 3 juta, bahkan lebih. Hidup menjadi gelisah, hidup menjadi penuh tekanan, hidup kehilangan keberkahan. Saudara-saudaraku, harta yang berasal dari riba tidak membawa berkah, mungkin terlihat banyak, namun tidak membawa ketenangan, tidak membawa kebahagiaan, karena Allah tidak meridainya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Islam mengajarkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Lebih baik sedikit tapi halal, daripada banyak tapi haram. Lebih baik sederhana tapi berkah, daripada mewah tapi penuh dosa. Jika kita membutuhkan uang, carilah cara yang halal. Bisa dengan bekerja, bisa dengan usaha, atau meminjam tanpa riba. Dan jika kita sudah terlanjur, maka segeralah bertaubat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Saudara-saudaraku rahimakumullah, mari kita jaga diri kita jaga keluarga kita, dan kita jaga anak-anak kita dari bahaya riba dan pinjaman online yang haram. Jangan tergoda dengan kemudahan sesaat, karena bisa membawa kesulitan yang panjang. Ingatlah, hidup bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Semoga Allah menjaga kita dari riba. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Antum pernah mendengar kisah nyata yang ditulis oleh seorang ibu ketika dia menuliskan tentang bagaimana haramnya tentang masalah riba. Dia cerita, kami dulunya adalah keluarga yang baik, mengisi kegiatan kami setiap waktunya dengan mencari ilmu. Sampai satu waktu suami saya kepentok bisnisnya dan berkata, "Dek, ini kelihatannya bisnis kita ini tidak akan pernah besar kalau kita tidak pinjem. Modal kita cekak, bisnis kita tidak akan besar ini kalau kayak gini." Akhirnya kemudian sang istri berkata, "Ya sudah mas, cari itu. Carilah suami pinjaman yang tidak bersentuhan dengan riba." Karena dia sudah ngerti ilmunya, sudah paham. Riba itu merupakan sesuatu yang sangat dibenci, sampai dipermaklumkan perang oleh Allah dan Rasulnya. Dia cari, kapan toh? Bukannya sabar. Malah kemudian berkata, ini kelihatannya kita nggak dapat pinjaman, harus minjem yang ribawi. Istrinya yang sama-sama sudah ngaji, berkata kepada suaminya, ya sudah mas, pinjem aja, kalau memang itu terpaksa. Nah kita ini gampang sekali ngomong darurah. Nanti tutup dengan sholat, banyak sedekah. Riba mah tidak bisa ditutup dengan sholat dan tidak sedekah.
Emang antum kira dengan kemudian riba setelah itu sedekah, kemudian sedekah antum diterima? Tidak diterima sedekah orang yang dari riba. Jangan dianggap remeh riba itu ikhwan. Karena kalau kita nggak ngingetin ini, rusak negara kita ini gara-gara riba. Karena Allah permaklumkan perang. Akhirnya singkat ceritanya kemudian akhirnya bersentuhan. Mereka ngerti ilmunya tetapi tidak mampu menampik lambean pinjaman ribawi ketika itu begitu menggiurkan. Apa yang terjadi? Allah memberikan istidraj. Usahanya berhasil, gede. Maka kemudian sang istri bercerita ketika usahanya semakin besar, maka kegiatan kami yang setiap harinya mengkaji, mendatangi majelis ilmu kemudian jarang kita datangi karena kesibukan kami untuk kemudian mengatur bisnis kami. Suami saya kemudian mulai jauh dari kajian ilmu. Suami saya kemudian mulai menjauh dari panggilan sholat dengan alasan sedang rapat ataupun sedang ngantar barang. Puncak-puncaknya kemudian terjadilah satu dosa besar yang dilakukan oleh seorang suami di mana istrinya tidak lagi bisa memaafkan. Ingat ikhwan, seorang suami kalau sudah melakukan dosa besar, istri punya hak meminta pisah dari suaminya dan itu syar'i. Maka suaminya melakukan dosa besar, akhirnya apa? Tidak bisa dimaafkan. Akhirnya apa? Kapal rumah tangga itu karam, tenggelam. Yang menarik adalah ketika sang ibu menuliskan kisah nyata itu, saya baca, beliau mengatakan, saya tidak menyalahkan suami saya tidak menyalahkan bisnisnya, tapi yang saya salahkan adalah ketika kami sudah sibuk mengkaji ilmu, kami ngerti riba itu haram, tapi ternyata kami tidak mampu untuk meninggalkan, padahal kami tahu dosa yang dipermaklumkan perang di dalam kehidupan itu cuma satu dosa riba, dan kami berani mengambil itu. Sampai kemudian akhirnya Allah memberikan musibah dalam